Kali ini ya kita akan membahas tentang scraping ya. Di scraping ini adalah suatu kegiatan atau pemrograman untuk mendapatkan informasi dari internet atau dari halaman web secara pemrograman begitu ya. Jadinya kita nggak usah browsing manual, dalam sekejap bisa mendapatkan banyak informasi dari internet. Ya. Nah, itu menjadi topik tugas akhir tersendiri. Ya. Scraping ini akan kita bahas menjadi dua pertemuan. Jadi pertemuan pertama membahas scraping itu apa itu sendiri, dan yang kedua membahas bagaimana melakukan pemrosesan paralel dalam scraping, gitu ya. Oke, seperti itu. Ya, intinya masih sedikit di dunia yang menggunakan pemrosesan paralel dalam scraping ya untuk tugas akhir gitu ya. Kalau di dunia kerja sih banyak yang udah menggunakan seperti itu ya. Oke, nah di sini kita mulai ya, kita bahas di apa namanya, IPython ya. Kayaknya di sini kita menggunakan suatu library yang namanya agak unik, yaitu Beautiful Soup gitu ya. Jadinya sup yang indah gitu ya. Apakah soto, apakah gulai atau ya, terserah. Pokoknya sup yang indah gitu ya di sini. Oke, itu, dan kedua adalah request. Ya, request ini ya browser ya. Browser bagi Python gitu. Jadi itu bisa kita melakukan browsing di sana gitu ya, seperti itu. Nah, ini kita import dulu dua ini ya. Beautiful Soup sudah masuk dalam Anaconda ya, sehingga tidak perlu diinstal lagi. Ya, kalau misalnya belum, tinggal di pip install BS4 gitu ya. Kalau request sudah ada pastinya, default di Python ya. Oke, kita bisa run ya. Oke, import library pertama agak lama ya. Tidak ada apa-apa ya, karena cuma kita mengimport library. Ya, kita selanjutnya kita ini ya, eh, respon ya, respon request.get gitu ya. Intinya respon adalah teks HTML yang akan ada di halaman ini gitu ya. Oke, kita sebelum ini coba kunjungi situs ini gitu ya. Ini Wikipedia-nya Lombok gitu ya di sini. Ya, oke. Ya, internetnya agak lama ya sampai nunggu. Oke, bisa kita jalani. Di sini bisa kita hasil responnya ini kita simpan dalam soup, yaitu Beautiful Soup. Di sini kita Beautiful Soup akan memetakan halaman HTML yang ada di sini ya, ke dalam variabel yang namanya sub. Jadi selanjutnya halaman hasil respon dari ini disimpan dalam variabel yang namanya sub gitu ya. Sini ya, yang umum digunakan oleh XML, bisa juga HTML di sini, tapi di sini umum ya. Karena sekarang kenapa XML, karena halaman web sekarang tidak murni HTML gitu, tapi menggunakan ini HTML5 tuh macam-macam isinya gitu kan ya, ada Ajax dan sebagainya gitu. Bisa kita lihat ini halaman Wikipedia-nya Lombok yang bahasa Inggris ya, yang bahasa Inggris. Oke, di sini kita buka view page source ya. Intinya apa isi page source ini, itu yang nanti tersimpan di sub ini gitu ya. Seperti itu. Ya, saya nggak akan print sub ini di sini karena nanti hasilnya gini, dan saya tidak sarankan kalian mencoba-coba ya. Yang pasti itu sudah itu yang tersimpan itu, karena ini panjang banget gitu kan ya. Kalau di print di ini di IPython sangat lambat, karena proses print itu ternyata ini ya, menghabiskan resource yang cukup tinggi ya. Itu yang kita nanti bahas di barrier gitu kan ya. Di barrier saya upload lagi video tambahan tentang barrier, bisa ditonton di sana karena kemarin banyak yang menanyakan hal tersebut ya. Oke, itu di sini ya, bisa kita lihat banyak ya halaman di sini. Oke, nah itu ininya, apakah cuma ini fitur Beautiful Soup gitu ya? Ya enggak lah gitu ya, ya enggak. Intinya di sini kan kalian tentunya belajar ini kan ya, pemrograman web. Ini di sini
semua ini terdiri dari tag. Misalnya ini kan paragraf gitu ya. Kalau ini, ya jadinya bisa kita gunakan inspect elemen gitu ya. Gitu ya. Oke, ini bisa kita lihat ini adalah paragraf ya. Paragraf di atasnya ada dan sampingnya ini adalah table gitu ya. Kalau kita klik ini gitu ya, halaman Lombok ini kita klik kanan inspect, itu bisa kita lihat itu adalah H1 ya, heading 1 gitu ya. Jadi kalau kalian menulis jurnal dan lembaga juga gunakan H1 H2 gitu ya, heading 1, jangan pakai bold gitu. Oke, dan di sini setiap judul yang lain bisa kita lihat ini ya, H2 di sini kita kalian lihat. Jadinya semua terstruktur ya, terstruktur. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh um, Beautiful Soup ini? Kita bisa misalnya ya, pertama misalnya kita ingin mendapatkan elemen tertentu saja gitu ya, elemen tertentu saja. Ini di sini misalnya kita pingin semua heading 2 gitu ya. Kita mau ngeprint semua heading 2. Bayangin kalau kalian lakukan itu manual. Ini copy gitu kan ya. Terus ini copy gitu kan ya. Dan sebagainya gitu kan, repot ya. Nah, di sini bisa kalian lakukan seperti ini ya. Oke, nah itu sudah ke print semuanya ya. Itu. Nah, tapi di sini editnya ikut gitu ya, editnya ikut. Nah, di sini coba kita selidiki misalnya ini ya. Oh, editnya ikut karena ini ya ternyata ya. Di sini. Ya, di sini ada editnya gitu ya. Ini kalau mau dapat tulisannya tuh kita berarti harus masuk di span ya. Span itu ini ya, tag yang tidak menyebabkan ini ya, eh, pengelompokan ke bawah gitu ya. Bagi versi beda dari div gitu ya. Itu mata kuliah pemrograman web ya, jangan ini kayak administration di sini ya. Kita spend dengan ID administration ini. ID ini kalau bedanya kelas sama ID dalam web itu kan kalian harusnya udah dikasih tahu ya sama Pak Zaf ya. Jadi apa namanya, kalau ID itu kan hal yang unik, tidak boleh sama di dalam satu ini ya, satu halaman ya. Tapi kalau kelas bisa macam-macam. Intinya MW headline gitu. Ya kita coba seleksi semua span dengan MW headline gitu ya. Solusinya ya. Span dengan kelas MW headline. MW ini entah apa ya. Programmernya itu yang tahu ya. Itu. Oke. Oke, seperti itu ya. Semua bisa dapat halaman dengan ringkas gitu ya. Itu ya, bisa juga kita mencari misalnya mencari kata earthquake gitu misalnya, seperti itu misalnya bisa kita lakukan dengan seperti ini ya. Ya, bisa kalian cari ganti ini dengan paragraf ya, P gitu ya, dengan itu teksnya. Tapi sini supaya cepat, ini kita cari di judul aja gitu ya. Di sini bisa kita lakukan ini ya, if ya, ini ya, earth quakes ya, itu ya, quakes ya. Ini ya, X jadinya nanti diulang X ini yang kecatat itu ya. Oke, print text gitu ya, earthquakes ya, itu coba kita jalani ya. Oke, something wrong ya. Oke ya, coba kita ini. Kayaknya ada salah cetak. Oke, coba ini. Oke, kayaknya ada aja salah ketik biasanya. Sama ya padahal. Itu tidak. Oke, oh, saya lupa ya. Dot text ya. Sorry. Ya, dot text. Itu ya, dot text. Oke, ini baru. Ya, ini jangan keliru nanti ya. Harus pakai dot textnya. Saya kan sendiri kadang lupa ya, gitu. Ya.
Jadinya bisa kita cari sana ya. Jadinya nanti kalau ini misalnya X, jangan X yang dicari tapi X dot text ya dicari ya. Ini bisa kita cari di P ya. P juga sana ya. Seperti itu. Ini bisa kita mencari di satu halaman gitu ya. Seperti itu. Oke. Ini kita bisa langsung dapat topik tentang earthquake di sana ya. Seperti itu. Ya. Oke, itu jadinya selanjutnya ini ya. Apa namanya? Jadi kalau scraping itu sebenarnya bukan mencari dari satu halaman itu bukan ya, tapi mengumpulkan URL, habis itu kita menjelajahi URL yang dikumpulkan begitu ya. Seperti itu. Ya. Sehingga nanti bisa kita buat codingan yang agak panjang gitu ya minggu depan tentang URL yang dikumpulkan. Di sini bisa kita cari semua URL ya. Kalau URL dalam HTML kan a href gitu ya. Ini semua a dengan href equal to. Jadi semua a yang ada ini. Kenapa harus ada href equal to? Kenapa? Ya kan A itu bisa berupa angkor juga gitu ya. Misalnya kayak ini nih, ya. Kayak halaman ini. Ya misalnya, ini misalnya. History gitu kan ya. Ini kan angkor ya. Angkor. Ini ya bukan href tapi dia lari ke bawah gitu tuh ya. Itu yang kita hindari di sini ya. Oke. Nah, terus di sini juga bisa kita batasi misalnya kita hanya ingin menampilkan halaman web eksternal gitu ya. Bukan eksternal sih, maksudnya yang HTTP gitu ya. Ini kalau kita ketik HTTP termasuk HTTPS juga akan masuk di sana. Ya, itu sini bisa kita buat ya. Jadi semua kita dapat. Jadinya bisa kita dari sini kita bisa lihat ini ya. Apa namanya? Semua referensi dari ini ya. Ini yang rata-rata HTTP-nya yang bawah-bawah ini gitu ya, bawah-bawah ini. Ya, itu bisa kita dapati semua. Nah, minggu depan kita rencananya gimana kalau kita mengunjungi semua situs ini menggunakan pemrosesan paralel gitu ya. Pemrosesan paralel dan mencari kata kunci tertentu di sana gitu ya misalnya itu. Kalau kalian misalnya manual cari satu-satu ya bakalan stres ya. Siapa ya, ya itulah manfaat kalian belajar programming kan itu ya. Oke, seperti itu ya. Dan supaya codingannya tidak menyimpan banyak variabel di array, bisa kita tulis di teks. Ini kita bisa gunakan perintah dasar Python yaitu open ya. Dengan hak aksesnya adalah write ya. Beda dengan append ya. Kalau append menulis di baris berikutnya ya terakhir. Kalau W menulis dari nol gitu. Jadi kalau misalnya kalian mengumpulkan dari banyak sumber dan menyimpan di satu file yang sama, ya itu gunakan A. Tapi karena di sini kita mulai dari nol, jadi kita gunakan W. For A ini. Jadi codingan kurang lebih sama seperti bawah. Nah di sini untuk menulis gunakan f.write ya, tapi pastikan tambahkan /n karena beda dengan print di Python dia ini ya tidak otomatis membuat line baru ya seperti itu. Oke, di sini kita oke nggak terjadi apa-apa karena nggak ada ngeprint ya. Oke, di sini supaya cepet ya kita pakai nano aja gitu ya, nano ya share link kan gitu ya. Oke, oke, nah oke. Ini kalian bisa lihat di sini sudah semua kesimpan. Nanti kita bisa buka file ini di pemrosesan paralel untuk membuka satu-satu dan dari sana bisa kita cari kata kunci tertentu gitu ya. Seperti itu ya. Oke. Itu. Oke ya. Itu ya. Jadinya itu cara mengumpulkan URL dan kita bisa kunjungi lagi URL. Bagaimana caranya kalian harusnya kebayang dong ya. Ini kalian ulangi proses ini satu-satu dari setiap link ini gitu ya. Jadinya kalian buka satu-satu kayak gini dari sini. Jadinya jangan kira linknya ini dimasukin satu-satu manual gitu, enggak lah. Kita buka filenya, habis itu kita share menggunakan apa?
menggunakan scatter ya, scatter di Morrison Parallel minggu depan ya. Itu supaya dapat URL yang rata. Jadinya kita punya sekian N anak buah untuk mencari informasi dari data yang URL yang banyak ini gitu ya. Canggih kan ya. Oke, nah itu udah kesimpan. Nah, itu pertama. Nah, selanjutnya ini ya, kita nggak cuma itu gitu ya. Jadinya kita bisa mengumpulkan gambar. Jadinya kita bisa juga mendownload atau otomatis semua gambar yang ada di suatu halaman. Nggak cuma gambar eh, apa aja gitu ya. Misalnya href yang diakhiri oleh eh, .mpg gitu misalnya dan sebagainya. .avi ya, .mkv dan sebagainya gitu. Ayo apa itu yang download ya? Oke, itu ya sini ya. Itu ininya sini bisa kita lihat ya ini. Saya tambahin HTTPS karena defaultnya karena dia lokal ya. Lokal ininya aslinya seperti ini ya kalau kita cari. Ini caranya sama ya. Ininya SRC sama dengan itu. Pastikan ada source-nya gitu ya. Jadi kalau tag IMG kan ini ya apa namanya alamatnya itu kan di SRC gitu ya sana. Itu jadi seperti ini kan kurang keren ya. Ini kita tambahin HTTPS gitu. Yang baru ini make sense gitu ya halamannya ya. Ini kalau kita buka ya new tab gitu ya. Ya kelihatan foto Lombok ya gitu kan ya. Tapi kalau kalian save as satu-satu new tab capek kan ya. Oke, nah kita bisa gunakan URL lib.request ya. Kita bisa gunakan library yang canggih ini. Nah, oke itu. Nah, di sini ini ada beberapa yang bikin error kayak mana ya? Ini. Ya, type equal one kali one. Kita nggak perlu yang seperti ini gitu ya. Nggak. Jadi kita coba cari yang file format yang diakhiri JPG, JPEG, JPG besar dan PNG gitu aja misalnya. Boleh kok kalau misalnya kita tambahin .gif juga boleh ya. GIF, sorry. GIF ya, bukan GIF. Oke. Itu ya. Jadi sini for EMG in SoFineAll sama ya. Di sini kita split ya, split. Jadinya format penyimpanannya adalah URL lengkap sama nama file dan lokasinya. Jadinya sebenarnya nggak mesti nama filenya sama, boleh kalian ganti dengan 0102 gitu boleh, tapi kan format filenya beda-beda gitu ya. Format filenya beda-beda. Jadinya kita nggak bisa ratakan semua menjadi JPG kan gitu. Kayak ya seperti itu bisa kita gunakan ini ya split gitu ya sana. Nanti kita gunakan -1 berarti terakhir ya. Kita pisahi berdasarkan slash ini dan nama filenya pasti di slash terakhir gitu kan ya, slash terakhir. Ya logikanya seperti itu ya. Jadinya ini akan menjadi 0, 1, 2, 3. Nggak mesti 3 gitu kan ya. Jadi tapi pasti paling terakhir gitu. Ini -1, -1, -2, -3, -4 gitu ya. Seperti itu. Oke, itu. Nah, itu bisa kita lakukan ya. Ini bisa ini ya. Jadi di sini kita tidak bisa menggunakan in ya. Kita gunakan any gitu ya. Any ya. Jadinya any itu kebalikannya all ya. Kalau all harus semua isi array itu ada dalam satu string. Kalau any itu salah satu aja ada di string itu ini gitu ya. Ini sini x in image ya. For x in file format ya. Jadinya ini adalah luarnya, ini dalamnya gitu ya. Jadinya ini diulang x1, x0, x1, x2, x3 ya. Nah ini nanti dicocokin x in image data seperti itu ya logikanya ya. Kalau ini kalian ganti dengan all berarti harus semua ini ditemukan. Nah kalian punya ini ya, punya logika di sana gitu kan. Nanti kalau misalnya kita mau mencari sentimen analisis gitu misalnya ya, misalnya kita mau mencari komentar negatif gitu ya, itu haters gitu ya, kita mencari haters gitu ya misalnya ya. Nah, itu bisa kita menggunakan ini. Itu kita lakukan minggu depan yuk. Ya. Oke.
Nah, di sini nggak mungkin jalan tanpa error gitu ya. Biasanya ada aja errornya gitu. Sehingga kita gunakan try, except, finally. Kalau kalian belajar Java atau C++, kalian harusnya udah dapat ini gitu ya. Tapi sini ini kalau error except, kalau sukses ini ya print seperti itu ya. Ini URL lib, retrieve ya. Alamat lengkapnya sama seperti yang di atas gitu ya. Dan selanjutnya adalah alamat lokasinya. Kita simpan di folder luar gitu ya. Otomatis ini di mana script IPython-nya ini jalan gitu ya. Di sana akan kesimpan, tapi kita nggak mau nyampur filenya di ini kan ya, di apa namanya, di file Python, folder yang isi Python. Jadi kita buat folder baru plus image ini ya. Image satu. Ya pasti kan foldernya dibuat dulu ya. Kadang error kalau nggak ini. Kalau misalnya folder yang saat ini itu tidak ini ya, mode-nya itu 777 gitu ya. Atau hak tulisnya oke gitu ya. Gitu ya. Oke. Tuh. Jadi ini bisa kita jalanin ya. Oke. Ya. Jadinya ini kita tulis ya, print sukses 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 sukses, gagal gagal karena ini ya, nggak tahu kenapa, pokoknya gagal aja gitu ya. Tapi yang gagal itu biasanya ini ya, nama filenya sama ya, seperti itu ya. Oke. Nah, apakah sudah tersimpan gitu ya, misalnya dua ya, jadi ls img gitu kan ya, ls img ya sudah gini. Tapi kalian nggak percaya kan kalau ya kayak gini gitu ya, bisa kita cari ya. Oke ya, ini oke, kita cari di, saya simpannya di Python ya. Python MPI ya, img gitu ya, img sini. Oke, gitu. Ya. Folder img ini sudah saya buat sebelumnya, Pak, ya. Oke, nah udah kesimpan semua ya. Bayangin kalau kalian em, manual nyimpennya gitu ya. Seperti itu. Nah, gimana kalau kita mau mendownload gambar yang sifatnya thumbnails, tapi kita pengen gambar aslinya, ya itu kita simpan dulu URL-nya, ya. Kita simpan dulu URL-nya. Habis itu ya ikutin link tersebut, baru download gambar gedenya gitu ya. Seperti itu. Tapi bisa juga diakalin kalau misalnya eh, ini misalnya kan kalau orang nyimpan juga .big gitu ya. Ini bisa kalian modifikasi misalnya ya, IMG-nya ini kalian tambahi modif, misalnya sebelum JPG kalian tambahi big seperti itu. Kalian split dulu JPG dan ininya. Itu misalnya ya. Di banyak sekali jadinya scraping ini nggak bisa satu script itu jalan untuk semua situs. Jangan harap bisa seperti itu. Jadinya per situs kita harus membuat scraping yang beda-beda ya, beda-beda dikit kadang-kadang seperti itu. Ya makanya ini ya, per situs yang dikunjungi bisa menjadi judul TA ya, atau penelitian tersendiri gitu ya. Jadinya seperti itu. Jadinya nggak ada habisnya sebenarnya. Misalnya TripAdvisor sama Traveloka gitu misalnya, itu bisa jadi judul yang beda gitu ya. Gitu ya. Oke, seperti itu tentang scraping. Jadinya video selanjutnya baru kita membahas tentang pemrosesan paralel untuk scraping ini gitu ya. Oke, sekian. Terima kasih ya.